Oke, bisa saya mulai? Ya, Pak. Oke, saya mulai ya. Apakah materi saya terlihat dan suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk Selamat pagi juga, Pak. Pagi, Pak. mohon ketika saya menjelaskan bisa di-unmute mic-nya dulu ya, supaya tidak mengganggu yang lainnya. Gitu ya. Oke, saya mulai. Untuk pertemuan hari ini membahas terkait laporan keuangan, cash flow, dan depresiasi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas kenapa kita belajar ekonomi teknik dan proses-proses pengambilan keputusan. Apabila kalian ada pertanyaan di pertemuan yang minggu lalu, silakan kalian tanyakan. Ketika kalian tidak bertanya dan saya meneruskan atau saya melanjutkan laporan, dan kalian tidak mengerti pada pertemuan yang pertama, maka akan kebingungan pada pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya gitu ya. Oke, ini cukup banyak pembahasan, ada 3 hal, yaitu laporan keuangan, cash flow, dan depresiasi. Apa artinya atau masing-masing penjelasan dari ketiga judul tersebut. Nah, saya akan mengulang sekilas yang pertemuan kemarin terkait analisis ekonomi teknik. Jadi, masalah yang dapat diselesaikan menggunakan analisis ekonomi teknik adalah masalah yang memiliki 3 karakteristik. Ada 3 karakteristik yang yang dapat diselesaikan dengan analisis ekonomi teknik. Yang pertama yaitu masalah tersebut itu cukup penting dan memerlukan pemikiran dan usaha serius dalam pemecahannya. Kemudian yang kedua, kriteria kedua yaitu masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam benak kita tapi memerlukan analisis yang teliti yang mengorganisasikan setiap elemen dan masalah. Jadi tidak bisa kita hanya angan-angan aja tanpa diselesaikan, tanpa dianalisis dengan ekonomi teknik. Dan semua konsekuensi yang mungkin terjadi dan tidak dapat diselesaikan sekaligus. Ada beberapa masalah yang dapat diselesaikan sekali analisis dan ada juga permasalahan yang harus diselesaikan bertahap. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah masalah itu memiliki aspek ekonomis yang cukup penting sebagai komponen yang mengarahkan analisis pada keputusan. Nah ini atau masalah yang dapat diselesaikan dengan analisis ekonomi teknik. Tolong yang bicara itu dimatikan mic-nya ya. Kemudian pengambilan keputusan, ini sudah kemarin saya jelaskan, pengambilan keputusan ada beberapa langkah. Menurut Newman tahun 88, proses pengambilan keputusan yang rasional biasanya terdiri dari 8 langkah. Apa aja 8 langkah? Saya jelaskan secara sekilas, yaitu pengenalan dan identifikasi masalah. Jadi permasalahan itu kalian identifikasi terlebih dahulu, kemudian mendefinisikan tujuan. Apa tujuan dari permasalahan atau identifikasi masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah apabila memerlukan data, jadi perlu adanya pengumpulan data. Yang keempat adalah identifikasi alternatif yang mungkin atau layak. Yang kelima selanjutnya adalah pemilihan kriteria untuk menentukan alternatif terbaik. Jadi beberapa kriteria dikumpulkan kemudian dicari alternatif atau solusi yang
Baik. Kemudian penentuan hubungan antara tujuan, alternatif data, dan kriteria membuat model. Selanjutnya adalah memprediksi hasil dari setiap alternatif. Yang terakhir adalah memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Jadi ketika kalian dihadapkan suatu permasalahan, pasti mencari solusi yang terbaik. Dari solusi beberapa alternatif solusi nanti dipilih mana yang merupakan alternatif yang paling baik, seperti itu. Oke, dari sini suara saya masih terdengar ya, terjelas ya. Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. saya lanjutkan lagi. Kita masuk ke prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah gunakan suatu ukuran yang umum, misalnya nilai waktu dari uang, ataukah nyatakan sesuatu dalam bentuk rupiah. Kemudian prinsip yang kedua adalah perhitungkan hanya perbedaan. Jadi sederhanakan alternatif yang dievaluasi dengan mengesampingkan biaya umum. Kemudian sang cost, yaitu biaya yang telah lewat, dapat diabaikan. Jadi ini beberapa prinsip dalam pengambilan keputusan. Kemudian evaluasi keputusan yang dapat dipisah secara terpisah. Misalnya suatu perusahaan memisahkan keputusan finansial dan investasi. Kemudian ambil sudut pandang sistem. Jadi misalnya kita sebagai perusahaan secara keseluruhan dan agen dan publik atau sektor publik. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan perencanaan ke depan yang umum, yaitu membandingkan alternatif dengan bingkai waktu yang sama. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bagaimana seorang manajer teknik itu dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah kita melihat di masa lampau untuk mengevaluasi tindakan kita, apakah ada yang perlu dibenahi. Kemudian kita melihat ke depan atau kita melihat pandangan ke depan untuk memprediksi hal-hal apa aja yang akan terjadi. Nah, ini ada proposal teknik. Apa yang disebut proposal teknik adalah suatu usulan. Jadi namanya proposal kan mengusulkan ya. Jadi suatu proposal itu bisa diterima ataupun bisa ditolak. Seperti itu. Jadi pengertian proposal teknik adalah suatu usulan maupun rancangan dari suatu aktivitas kegiatan atau penelitian yang memerlukan dukungan dari individu atau kelompok baik secara formal maupun standar. Nah, ini pengertian proposal teknik. Kemudian sebelum saya melanjutkan ke bahasan laporan keuangan, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Epius Suhun? Ada? Jangan tanya absennya di mana ya. Ada tidak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Epius ada, Pak. Pas, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Kita Ya, Pak. untuk laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu apa, Pak? Jadi, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi, yaitu rentang waktu dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi dalam suatu perusahaan itu pasti mempunyai laporan keuangan. Nah, seperti itu. Jadi laporan keuangan itu apa aja, Pak? Nah, ini saya jelaskan. Nah, isi laporan keuangan dari suatu perusahaan, nanti kalian jika mempunyai suatu perusahaan, jika kalian menjadi direktur atau pemilik perusahaan, harus mempunyai laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu berisi apa aja? Yang pertama ada neraca. Ada neracanya, yaitu berisi laporan posisi keuangan. Apakah perusahaan kita itu mengalami defisit atau mengalami keuntungan. Itu bisa dilihat dari neraca. Kemudian yang kedua, isi laporan keuangan ada laporan laba rugi.
Nah, di sini penting. Jadi, apakah setiap pembelian produk kita atau menjual produk kita mengalami laba atau mengalami kerugian? Kemudian yang ketiga, apalagi ada arus kas, ada atau cash flow. Jadi arus perputaran uang antara yang masuk dan antara yang keluar. Nah, itu namanya arus cash flow. Kemudian yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu apa? Menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Nah, di sini apakah perusahaan itu ada penambahan aktiva ataupun malah pengurangan dari aktiva tersebut. Kemudian yang kelima adalah ada laporan operasional. Apa itu laporan operasional? Yang kelima, laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan. Jadi ketika perusahaan berjalan pasti ada operasional. Misalnya operasional dari kendaraan. Nah, dari kendaraan itu kan pasti setiap hari berjalan. Ketika berjalan pasti memerlukan bensin atau bahan bakar. Nah, bahan bakar itu yang disebut contohnya sebagai biaya atau laporan operasionalnya. Kemudian yang keenam adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini semua pengeluaran ada catatannya. Kemudian yang ketujuh adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo tahun pelaporan. Jadi di sini ada perubahan saldo setiap tutup anggaran atau setiap akhir bulan. Nah, ini tadi isi laporan keuangan. Apakah nanti kita bahas satu persatu? Nah, kalau kita bahas satu persatu mungkin waktunya tidak cukup. Nanti saya sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran kita, saya pilih penjelasan yang paling banyak digunakan. Sehingga nanti yang lain yang memang belum tersampaikan, kalian bisa baca di buku yang kemarin buku saya gunakan untuk mengajar. Nah, ini saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada cash flow atau aliran uang atau arus kas. Nah, namanya aliran atau arus kan pasti berjalan terus. Nah, cash flow dalam suatu perusahaan adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, apalagi dari kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan ataupun pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode. Satu periode itu berapa, Pak? Satu periode misalnya setiap akhir bulan ada tutup anggaran dan lain sebagainya. Jadi bisa melihat dari cash flow apakah perusahaan itu yang masuk itu uangnya lebih banyak atau malah mengalami defisit lebih sedikit. Nah, ini bisa aliran uangnya bisa dilihat di laporan cash flow seperti itu. Kemudian apa sebenarnya fungsi dari laporan cash flow? Jadi fungsi secara makro atau secara umum yaitu melihat aliran uang yang terjadi pada berbagai waktu. Kemudian cash flow memiliki fungsi lainnya juga. Jadi fungsi selain kita melihat aliran uang, ada fungsi-fungsi lain dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah fungsi likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian ada fungsi anti-inflasi, yaitu apa? Suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau secara kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar. Kemudian fungsi yang lain adalah capital growth sebagai pertumbuhan modal. Jadi di dalam suatu perusahaan itu pasti ada cash flow untuk mengetahui aliran atau jumlah uang yang masuk dan keluar seperti itu. Kalau cash flow yang terkait dengan proyek atau kegiatan itu berhubungan dengan suatu proyek dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Ada aliran uang awal, aliran uang operasional, dan aliran uang akhir. Atau yang disebut aliran uang awal dengan nama lain initial cash flow, kemudian aliran uang operasional yang disebut operational cash flow, dan terminal cash flow atau aliran uang akhir. Kemudian bagaimana Pak caranya kita dalam
penyusunan cash flow. Nah, ada beberapa langkah dalam penyusunan cash flow, yaitu yang pertama adalah menentukan minimum uang dan menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Jadi minimum uangnya itu berapa suatu perusahaan harus ditentukan dahulu. Misalnya suatu perusahaan harus mempunyai uang minimal atau yang mengendap itu misalnya 100 juta. Nah, ini ditentukan di awal. Kemudian yang kedua, menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Nah, apabila misalnya dari 100 juta, kita mempunyai hutang berapa, nah itu juga harus diperhitungkan. Kemudian yang ketiga adalah menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Jadi dalam langkah penyusunan cash flow juga harus menyusun kembali keseluruhan penerimaan. Jadi berapa yang diterima suatu perusahaan itu juga harus tetap dibukukan. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat diagram cash flow, ini ada garis waktu. Maksudnya apa? 0 sampai 5. Ini tahun awal mulai. Ini ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, sampai kelima. Kemudian waktu 0 ya, waktu 0 ini saat ini misalnya perusahaan akan mulai beroperasi di tahun 2020, berarti tahun ke-0-nya itu di sini 2020. Kemudian kita akan menyusun laporan cash flow dalam waktu 5 tahun, ya berarti 2020, di sini 2021, 2022, 23, 24, 25. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian diagram cash flow ada beberapa istilah atau pengertiannya. Jadi panah mewakili arus kas, seperti panjang menunjukkan banyaknya. Nah, ini sama yang ini kan panjang yang ini ya. Berarti banyak pemasukan yang sebelah sini. Kemudian arah menunjukkan tanda penerimaan arus kas positif. Jadi penerimaan arah panahnya ke atas, pengeluaran atau negatif arah bawahnya ke bawah. Kemudian selanjutnya rangkaian arus kas N periode biasanya memiliki N+1 buah K. Jadi tahun pertama, tahun kedua berarti N+1, tahun kedua N+2, dan selanjutnya seperti itu sampai kita mau menyusun berapa tahun. Oke, ini terkait dengan cash flow. Saya belum melanjutkan ke depresiasi karena saya jelaskan satu persatu supaya tidak bingung. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian hidupkan mic-nya, kemudian namanya siapa gitu ya. Saya mau tanya, Pak. Siapa namanya? Aten Woli. Oke, silahkan. Begini, Pak. Kalau dalam penyusunan laporan keuangan itu kendala-kendala apa saja yang kita temui, Pak? Apa? Laporan keuangan banyak. Yang saya jelaskan baru tadi cash flow. Iya, salah satunya cash flow, Pak. Misalnya cash flow ya. Ya, kendala apa saja yang kita temui? Oke. Kendala dalam menyusun laporan cash flow ya. Iya, Pak. Contohnya, kan tadi kan laporan keuangan ada 7 ya. Nah, ini contohnya laporan cash flow dulu ya. Jadi sebenarnya secara umum dalam penyusunan laporan itu saya klasifikasikan yang pertama adalah biasanya sumber daya manusia. Maksudnya apa? Ketika kita menyusun suatu laporan perusahaan, pasti contohnya misalnya kalian mempunyai perusahaan dan butuh orang yang bisa perhitungan misalnya laba rugi, cash flow dan lain sebagainya. Maka perekrutan pasti misalnya di perusahaan kan ada HRD, itu pasti memilih jurusan yang bergerak, yang fokus di bidang ekonomi. Nah, kebanyakan ada beberapa perusahaan mereka melakukan perekrutan yang tidak sesuai bidang. Ya, ini salah satu kendalanya. Sehingga apa? Ketika menyusun suatu laporan itu bisa miss. Misalnya nanti ada menyusun neraca laba rugi. Jadi di neraca laba rugi itu antara sebelah kiri atau kolom kiri dan kanan itu harus seimbang. Nah, seperti itu dari kendala yang pertama dari sumber daya manusianya.
Kemudian yang kedua apalagi? Selain dari sumber daya manusia, apalagi misalnya selain dari sumber daya manusia, biasanya itu kendala yang lain itu keterbatasan ya. Jadi keterbatasan, misalnya kita seorang fakultas teknik, jadi kan kita tidak bisa fokus ataupun kita tidak bisa secara menyeluruh mengurusi laporan keuangan. Misalnya kita lebih ke teknis. Tapi makanya alangkah baiknya dalam perkuliahan ini kalian tahu. Sehingga apa? Ketika nanti kalian melakukan pengecekan atau evaluasi, kalian tahu mana hal-hal yang salah, mana yang belum seimbang, dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Soalnya biyen gak ngomong iku budal. Biyen foto lah cek. Alah boleh wis. Gimana? Iya wis aja. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak. Ada lagi? Kasih ya. Iya. Rubah kita orang diketok dulu. Jadi ketok Itu jangan ngomong dulu ya. Nanti aja setelah perkuliahan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Silakan dibuka mic-nya kalau ada pertanyaan lagi. Nanti file dari materi saya taruh di Google Classroom beserta absennya setelah perkuliahan berakhir. Pas, Pak. Saya lanjutkan ya, sedikit ya. Iya, Pak. Oke, tadi sampai ke cash flow. Kita masuk depresiasi. Ya, ini yang terpenting di depresiasi ini ada hitungan dan kalian harus paham. Nah, pada kita masuk ke depresiasi ya. Jadi depresiasi adalah penyusutan nilai fisik atau dalam bahasa Inggrisnya adalah decrease in value. Jadi penyusutan dalam penilaian, yaitu barang dengan berlalunya waktu dan penggunaan berdasarkan umur ekonomis, actual asset sampai umur rencana tertentu atau yang disebut dengan useful life dengan mempunyai nilai buku atau BV, book value atau salvage value. Jadi contohnya misalnya ketika suatu perusahaan itu mempunyai untuk misalnya mempunyai untuk apa namanya? Untuk perjalanan ataupun untuk pergerakan, mereka pasti mempunyai mobil atau mempunyai kendaraan dinas atau kendaraan yang dipakai sehari-hari. Nah, kendaraan itu pasti mempunyai umur rencana. Jadi setiap tahun harga kendaraan akan terdepresiasi seiring berjalannya waktu. Ketika misalnya kalian membeli sepeda motor pada tahun 2020, maka harga atau nilai kendaraan tersebut akan mengalami depresiasi di 5 tahun ke depan. Nah, misalnya tahun 2020, maka tahun 2005 akan mengalami penurunan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian penurunan atau penyusutan nilai pasar, penurunan nilai pakai. Jadi penurunan itu macam-macam, penurunan atau penyusutan dari nilai, nilainya berkurang dari nilai pasarnya. Kemudian penurunan nilai pakai atau kegunaannya. Kemudian penurunan alokasi kos fungsi waktu, kegunaan dan umur. Jadi misalnya suatu perusahaan mempunyai mesin, pasti ada umur
efektifnya atau useful life-nya berapa tahun. Misalnya 10 tahun harus diganti, harus diperbaiki, dan lain sebagainya. Nah, terkait depresiasi ini ada beberapa nanti macam perhitungan, ada 4 metode bagaimana menghitung depresiasi. Kalau kita melihat secara diagram, maka secara umum gambaran depresiasi seperti ini. Di sini ada umur rencana, mulai awal pembelian misalnya, sampai 5 tahun atau yang disebut useful life. Jadi kegunaannya efektif selama 5 tahun. Bagaimana Pak pada tahun ke-6? Berarti pada tahun ke-6 dia mengalami depresiasi. Nah, itu bisa kalian hitung berapa Pak depresiasi alatnya. Misalnya kita membeli alat seharga 10 juta. Maka untuk umur efektif itu hanya 5 tahun. Bagaimana kalau diteruskan 10 tahun? Nah, itu bisa dihitung tahun ke-6 penyusutannya misalnya menjadi berapa, dari 10 juta menjadi 7 juta, atau dari 10 juta menjadi 6 juta. Nah, ini nanti ada beberapa metode yang digunakan untuk mencari nilai depresiasinya, seperti itu. Terus, apakah semua barang bisa depresiasi? Jawabannya adalah tidak. Maka ada ketentuannya jika barang tersebut mengalami depresiasi. Yang pertama adalah harus digunakan dalam bisnis atau untuk menghasilkan pendapatan. Nah, ini suatu perusahaan. Jadi kan untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian harus mempunyai umur efektif yang dapat ditentukan. Jadi ada umur efektif barang ini, kendaraan ini. Ada umur efektifnya 5 tahun, 10 tahun, seperti itu. Kemudian yang ketiga syaratnya apa? Sesuatu yang dapat dipakai sampai aus, rusak, diperbaiki, dan menjadi tidak pakai. Kemudian yang selanjutnya adalah bukan merupakan barang inventory atau stok dalam perdagangan atau barang investasi. Jadi kalau merupakan barang investasi berarti tidak bisa terdepresiasi. Misalnya saya mempunyai emas nggak mungkin harganya turun atau terdepresiasi. Kalau emas harganya kan stabil atau bahkan bisa naik. Misalnya tanah juga, ada harga tanah itu menjadi turun, kan tentu tidak. Nah, sini ada beberapa kriteria atau ketentuan barang itu terdepresiasi. Nah, apa aja barangnya? Ada barang berwujud atau tangible dan barang tak berwujud atau intangible. Jadi barang berwujud itu apa? Ya misalnya barang pribadi, mesin, kendaraan, alat perabotan, atau barang. Kemudian barang properti, misalnya tanah, bangunan. Contoh, catatan tanah tidak terdepresiasi karena umur efektifnya tidak bisa ditentukan. Nah, ini saya jelaskan tadi, tanah tidak dapat terdepresiasi karena umur efektif tidak bisa ditentukan, kan nggak bisa tanah. Kemudian barang tak berwujud, misalnya hak paten, hak cipta. Catatan, kita tidak membahas depresiasi atas barang tak berwujud karena proyek teknik hampir tidak pernah melibatkan kelompok barang ini. Jadi kalau kita terkait teknik sipil, kita tidak mengurusi hak cipta atau paten, seperti itu. Nah, ini zoom-nya mau mati ya. Nanti ini yang terpenting, metode depresiasi ini ada hitungannya, nanti saya beri contoh, penghitungan dan contohnya pengerjaannya. Nah, ada 4 metode ini, nanti saya jelaskan, saya lanjutkan di YouTube ya, soalnya ini zoom-nya terbatas sehingga nanti ini mau mati, gitu ya. Ini ada metode garis lurus atau straight line method, metode keseimbangan menurun, atau yang disebut declining balance method atau double declining balance method. Yang ketiga metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method. Yang terakhir adalah metode unit produksi atau unit of production method. Nah, ini saya jelaskan nanti, saya lanjutkan setelah Zoom, nanti saya share linknya, gitu ya. Karena ini masih yang terpenting di sini, bagaimana cara penghitungan dari masing-masing metode depresiasi. Oke, kita akhiri sampai sini ya. Ya Pak. Iya Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Bagus banyak Pak. Ini ada 10 menit, mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan. Saya Pak. Apa nama? Aten. Aten Uli Pak. Oke,
Oke, silahkan. Ini nggak ada gambarnya ya? Saya mau tanya yang, ya Pak, Mana gambarnya? Nggak ada. Kok nggak bisa digambar? Licin. saya Pak mau Oke, tanya silakan. yang menyangkut barang turunan tadi. Misalnya kalau mobil Pak, kalau kita menentukan misalnya jangka waktunya 5 tahun, tapi dalam perjalanan itu dalam waktu 5 tahun tidak memenuhi. Halo, gimana? Suaranya nggak jelas? Bukannya untuk kendaraan dinas Pak. Kalau dalam waktu 5 tahun, misalnya waktu penentuannya 5 tahun, tapi kendaraan itu sudah rusak duluan dalam waktu 3 tahun, bagaimana Pak? Maksudnya bagaimana penghitungannya atau bagaimana pertanyaannya? Ya, penghitungan penurunannya itu apakah dihitung atau tidak Pak? Oke, sudah itu aja. Iya Pak. Ada lagi? Pak, Sudah. itu aja. Oke. Saya jawab ya. Jadi kalau kita berbicara depresiasi itu nanti kan saya jelaskan tadi kita belum sampai ke metode 4 metode ya. Nah, di situ ada penghitungan sendiri-sendiri dan kegunaannya. Dan ketika misalnya kendaraan dinas itu kan pasti dalam tahun anggaran misalnya di dinas atau pemerintah setempat pasti mereka punya tahun rencana. Misalnya mobil itu tahun rencananya 5 tahun. Nah, pada penghitungan depresiasi itu kan kita menghitung, intinya kita menghitung penurunan nilai manfaatnya. Nah, ketika sudah dari 5 tahun, misalnya sesuai 5 tahun sesuai manfaatnya itu kalian lanjutkan atau istilahnya tidak diganti, itu kan nanti kita mau memutuskan. Tadi kan di awal saya sudah menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan itu ada beberapa tahap. Nah, dari pengambilan keputusan itu dilihat dulu permasalahannya seperti apa. Nah, misalnya ketika 5 tahun, apakah misalnya mobil dinas ini mau diganti atau enggak? Kalau enggak diganti, diperbaiki, nanti kerugiannya berapa? Misalnya kalau diganti nanti kita lebih menghemat biaya perawatan. Nah, itu ada penghitungannya. Makanya kita belum sampai tadi ke 4 metode penghitungan depresiasi seperti itu. Nanti saya jelaskan, saya berikan simulasi penghitungannya. Setelah itu supaya kalian paham, nanti saya beri tugas untuk penghitungan, kemudian nanti tugasnya saya taruh di Google Classroom di kolom student work ya, di situ di tugas, di assignment itu ada. Gitu ya. Oke, ini kayaknya tinggal 1 menit. Saya minta tolong dihidupkan kameranya untuk kepentingan perkuliahan hari ini bahwa kalian sudah hadir. Nanti saya screenshot gitu ya. Kalau ada pertanyaan, nanti dilanjut di kolom komentar di Google Classroom. Silakan. Saya screenshot dulu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di Google Classroom untuk pertanyaan dan apabila ada unek-unek. Saya akhiri, terima kasih telah hadir di Zoom kali ini. Untuk selanjutnya bisa dibuka di